Janji Allah tentang keturunan Abram. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Engkau tidak memberikan kepadaku anak sebagai penerus keturunan, sehingga semua yang aku miliki akan jadi kepunyaan seorang hambaku. Tetapi jawab Tuhan, Hamba-Mu itu tidak akan menjadi ahli warismu. Anak kandungmu sendiri, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan menerima Abram sebagai orang benar. Lagi firman Tuhan kepada Abram, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memiliki negeri ini? Firman Tuhan kepadanya, Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Abram mengambil semua hewan korban itu bagi Tuhan, lalu ia memotong dan menyusunnya. Seharian, Abram juga menjaga daging hewan itu dari burung-burung buas yang mengincarnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah gelap gulita yang mengerikan meliputi Abram. Firman Tuhan kepada Abram, Ketahuilah bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan hukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Keturunanmu, yaitu generasi yang keempat, akan kembali ke sini. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Abram memiliki anak dari Hagar. Sarai istri Abram tidak memiliki anak. Sarai mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Sarai berkata kepada Abram suaminya, Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku Hagar, mungkin oleh dialah aku dapat memiliki seorang anak. Dan Abram menuruti perkataan Sarai. Singkat cerita, Hagar pun menjadi istri Abram. Ketika Hagar mengandung, ia jadi memandang rendah terhadap Sarai nyonyanya, karena ia merasa bisa memberi anak pada Abram, sementara Sarai tidak bisa. Sarai kesal lalu menindas Hagar. Karena tidak tahan ditindas, Hagar pun kabur sampai ke suatu mata air di padang gurun. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dan bertanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah engkau dan mau pergi kemana? Jawab Hagar, Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepada Hagar, Kembalilah kepada nyonyamu, biarlah engkau ditindas. Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Ia akan menjadi laki-laki yang seperti keledai liar, yaitu pemberani menentang siapa saja. Lalu Hagar pun pulang ke tempat Sarai. Beberapa saat kemudian, Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram ketika Abram berusia 86 tahun, dan Abram menamai anak itu Ismail. Sunat tanda perjanjian. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan mengadakan perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu.
Kepadamu dan kepada keturunanmu juga akan kuberikan seluruh tanah Kanaan ini. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, engkau juga harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu. Setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau memanggil dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya mulai saat ini. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Sarai akan menjadi ibu bangsa-bangsa dan juga raja-raja. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, masih mungkinkah aku yang berumur 100 tahun dan Sarah yang berumur 90 tahun itu memiliki seorang anak? Abraham pun berkata kepada Allah, sekiranya Ismail saja yang diberkati dengan janji itu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Aku akan mengadakan perjanjianku dengan Ishak menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, ia juga akan kuberkati. Sesudah itu naiklah Allah meninggalkan Abraham. Maka pada hari itu juga Abraham, Ismail, dan seisi rumah Abraham disunat, sesuai dengan tanda perjanjian yang difirmankan Tuhan. Allah mengulangi janji memberikan anak laki-laki pada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Saat Abraham sedang duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik, ia melihat 3 orang misterius berdiri di depannya. Mereka adalah Tuhan yang menjelma menjadi wujud manusia dengan ditemani 2 malaikatnya. Abraham segera berlari menyongsong 3 orang itu, lalu sujud sampai ke tanah. Ia berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya melewati hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kaki Tuan, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti, supaya Tuan segar kembali. Jawab 3 orang itu, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah, menemui Sarah dan memintanya menyiapkan roti bundar. Abraham juga menyiapkan hidangan dari daging anak lembu, dadih, dan susu. 3 orang itu makan dari hidangan yang disiapkan Abraham. Kata mereka kepada Abraham, di manakah Sarah, istrimu? Jawab Abraham, di sana, dalam kemah. Firman Tuhan, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan, dan pada waktu itu Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Sarah mendengarkan perkataan itu pada pintu kemah yang di belakang orang-orang itu. Sarah tertawa dalam hatinya karena saat itu Abraham dan Sarah telah tua sehingga secara jasmani tidak mungkin lagi punya anak. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Lalu Sarah membantah, katanya, aku tidak tertawa. Tetapi Tuhan yang tahu isi hati Sarah berfirman, tidak, memang engkau tertawa.